Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami ucapkan untuk Pak Abror selaku dosen pengampu mata kuliah teknik produksi dan Mbak Desi mentor untuk mata kuliah teknik produksi. Kami dari kelompok 8B dengan anggota saya sendiri Kezia Pidian dengan IMAKIR 12, Ayu Rizkiana dengan IMAKIR 36, dan Haikal Firdaus dengan IMAKIR 60. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait korelasi yang ketiga dengan judul Waste Pressure Drops in Vertical Pipe dari jurnal Orkiszewski pada tahun 1967. Lanjut. Oke. Pada penelitian oleh Orkiszewski ini membahas metode korelasi yang bertujuan memprediksi penurunan tekanan dua fase, yaitu gas dan cairan dalam pipa vertikal. Pengembangan metode ini memiliki peran penting dalam industri perminyakan, khususnya untuk meningkatkan akurasi prediksi aliran dalam sumur minyak dan gas. Orkiszewski membahas cara untuk memprediksi penurunan tekanan dalam aliran dua fase, cair dan gas di pipa vertikal. Orkiszewski membandingkan beberapa metode, termasuk metode Dunstone and Griffiths-Wales, dengan data hasil pengukuran di beberapa sumur yang berbeda. Metode Griffiths-Wales terbukti cukup akurat pada kondisi aliran rendah, tapi menjadi kurang akurat saat alirannya meningkat. Di sisi lain, metode Dunstone menghasilkan kesalahan yang lebih kecil secara keseluruhan, meskipun tetap belum sempurna di semua kondisi yang diuji. Meskipun metode Griffith-Wells memiliki kesalahan prediksi yang lebih besar daripada Dunstone, metode ini dianggap memberikan dasar yang lebih baik untuk pengembangan solusi yang lebih umum dan lebih baik ke depannya. Pengembangan korelasi. Yang pertama ada pengelompokan metode. Pengelompokan metode dalam korelasi ini dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan pendekatan teoritis dan data empirisnya. Pengelompokan ini didasarkan pada bagaimana metode tersebut memperhitungkan liquid hold up, kehilangan gesekan pada dinding pipa, dan distribusi fase dalam aliran. Yang kedua, pemilihan metode unggulan. Dari setiap kategori tersebut, dipilih dua metode unggulan yang dikenal luas. Misalnya, metode Podman-Carpenter dari kategori pertama dan metode Griffith-Wells dari kategori ketiga. Metode ini dipilih berdasarkan orisinalitas, penerapan data yang luas, dan ketepatan dalam kondisi aliran yang spesifik. Dan yang ketiga, pengujian dan perbandingan metode. Metode yang telah dipilih kemudian diuji terhadap data empiris dari sumur minyak berat dengan variasi kondisi aliran. Hasil prediksi tekanan setiap metode dibandingkan dengan data tekanan yang terukur dari lapangan untuk menilai ketepatan dan presisi metode. Yang keempat ada modifikasi dan penyempurnaan metode terpilih. Metode yang menunjukkan hasil paling mendekati data lapangan yaitu metode Griffith dan Wallis dan Dunstone, kemudian dimodifikasi. Metode Griffith-Wallis dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan parameter distribusi cairan yang mencakup distribusi dalam bentuk film, gelembung gas, dan tetesan dalam gas. Parameter ini juga memperbaiki faktor gesekan pada dinding pipa. Lalu ada pengujian akhir. Metode ini diuji ulang terhadap 148 data sumur yang memiliki variasi kondisi aliran luas seperti laju aliran, rasio gas cairan, dan viskositas. Metode modifikasi ini menunjukkan tingkat akurasi yang lebih tinggi dibandingkan metode awal. Kesimpulan untuk pengembangan, modifikasi pada metode Griffith-Wallis berhasil menciptakan metode korelasi yang mampu memprediksi penurunan tekanan dengan lebih tepat pada berbagai kondisi aliran. Hal ini menjadikan metode modifikasi ini sebagai pilihan yang direkomendasikan untuk digunakan di lapangan minyak dan gas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Untuk slide selanjutnya yaitu terdapat persamaan. Di sini terlampir beberapa rumus, di antaranya rumus dasar seperti terlampir berikut. Lalu ada friction loss untuk persamaannya sebagai berikut. Untuk average density seperti berikut. Untuk void fraction of gas in bubble flow yaitu seperti berikut. Dan untuk average density slug flow yaitu seperti berikut.
Dan untuk persamaan average density transition flow, yaitu seperti berikut. Dan selanjutnya yang terakhir terdapat void fraction of gas in mist flow, yaitu persamaannya seperti berikut. Dapat dilihat untuk semua persamaannya. Untuk slide selanjutnya, yaitu asumsi. Beberapa asumsi terdapat pada slide ini. Yang pertama yaitu geometri pipa. Asumsi bahwa geometri pipa dan distribusi fase dalam pipa dapat mempengaruhi penurunan tekanan, sehingga perlu diperhitungkan dalam model. Untuk asumsi selanjutnya yaitu hold up cair. Metode ini mengasumsikan bahwa hold up cair berperan penting dalam memprediksi penurunan tekanan dan variabel harus diperhitungkan dalam analisis. Untuk selanjutnya yaitu rejim aliran. Penelitian ini mempertimbangkan berbagai rejim aliran seperti bubble, slug, transition, dan annular mist dengan asumsi bahwa karakteristik masing-masing rejim akan mempengaruhi hasil prediksi. Untuk selanjutnya yaitu kondisi operasional. Asumsi bahwa data yang digunakan berasal dari kondisi operasional yang relevan dan representatif untuk sumur minyak dan gas yang sedang diteliti. Selanjutnya yaitu ada variabel independence. Pengembangan korelasi ini mengasumsikan bahwa variabel ini independen seperti laju aliran dan rasio gas cair itu memiliki pengaruh signifikan terhadap penurunan tekanan. Itu slide selanjutnya yaitu terdapat kelebihan. Pada kelebihan metode yang digunakan untuk artikel ini yaitu akurasi yang lebih baik. Metode yang diusulkan dalam artikel ini menunjukkan akurasi sekitar 10% dalam memprediksi penurunan tekanan yang lebih baik dibanding dengan 5 metode lain yang ada, termasuk metode Griffith dan Wallis serta Duns and Ross. Lalu untuk selanjutnya yaitu pertimbangan geometri hold-up. Untuk kelebihan ini yaitu mempertimbangkan faktor-faktor penting seperti geometri pipa, hold-up cair, dan hal lainnya untuk berkontribusi pada peningkatan akurasi prediksi dan berbagai kondisi aliran. Selanjutnya untuk fleksibilitas dalam berbagai rejim aliran. Kelebihan ini tuh mempertimbangkan berbagai rejim aliran, yaitu terdapat bubble slug, transition, dan annular mist. Metode ini dapat diterapkan pada kondisi yang lebih luas dalam industri minyak dan gas. Untuk slide selanjutnya dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya terdapat kekurangan. Jadi untuk kekurangan sendiri yang pertama, keterbatasan pada kondisi ekstrim. Jadi meskipun metode ini itu lebih akurat, masih ada keterbatasan dalam akurasi pada kondisi ekstrim seperti aliran dengan viskositas yang tinggi atau pada laju aliran yang sangat rendah. Untuk selanjutnya, kekurangan selanjutnya adalah kompleksitas model. Penggunaan variabel independen yang banyak dan pertimbangan fenomena fisik itu dapat membuat model menjadi kompleks dan sulit untuk diterapkan dalam praktik tanpa pemahaman yang mendalam. Kemudian kekurangan yang ketiga itu data yang diperlukan. Jadi metode ini itu memerlukan data yang cukup banyak dan representatif dari berbagai kondisi sumur untuk menghasilkan prediksi yang akurat yang mungkin tidak selalu tersedia di lapangan. Next. Nah, itu tadi merupakan korelasi yang ketiga. Selanjutnya terdapat korelasi keempat yang berjudul A Study of Two-Phase Flow in Inclined Pipes dari Delbecq and James. Nah, itu tahun 1973. Next. Untuk pendahulunya sendiri, jadi sistem aliran dua fasa, yaitu kombinasi gas dan cairan, sering dijumpai pada operasi sumur minyak dan gas, terutama dalam pipa miring atau diagonal. Tantangan utama dalam analisis ini adalah perbedaan karakteristik tekanan, kecepatan, dan distribusi fase gas cair yang dipengaruhi oleh sudut kemiringan pipa. Banyak metode prediksi yang sudah ada, tetapi metode-metode tersebut umumnya dikembangkan untuk pipa vertikal atau horizontal dan kurang akurat untuk kondisi miring. Untuk pengembangan korelasi oleh Dahl dan James ini didasarkan pada pendekatan eksperimental dan analisis empiris. Jadi metode korelasi yang dikembangkan mempertimbangkan aspek slip velocity atau perbedaan kecepatan antara fase gas dan cairan dan liquid hold up atau cairan yang tertahan.
Penulis juga membuat pengelompokan aliran berdasarkan jenis aliran seperti bubble dan slug flow untuk membantu memperjelas variasi distribusi gas dan cairan yang terjadi. Korelasi ini membedakan prediksi penurunan tekanan berdasarkan sudut kemiringan pipa dengan menggunakan metode analisis yang berbeda dari pipa vertikal. Next. Untuk pengembangan korelasinya sendiri, yang pertama itu pengumpulan data eksperimental. Jadi data aliran dua fase, gas dan cairan itu dikumpulkan melalui eksperimen dalam pipa dengan berbagai sudut kemiringan. Nah, kondisi aliran yang berbeda ini mencakup kecepatan, tekanan, dan perbedaan distribusi fase gas dan cairan. Untuk pengembangan korelasi selanjutnya ada klasifikasi tipe aliran atau flow regime. Data dianalisis dan diklasifikasikan menjadi beberapa jenis aliran atau flow regime seperti bubble flow, slug flow, dan annular flow. Jadi pengelompokan ini tuh membantu mengidentifikasi pola distribusi gas dan cairan di pipa miring. Karena tipe aliran ini dapat berbeda dari kondisi pipa vertikal atau horizontal. Pengembangan korelasi yang ketiga ada penerapan slip velocity dan liquid hold up. Jadi korelasi metode dikembangkan dengan memperhitungkan kecepatan slip atau perbedaan kecepatan antara gas dan cairan, serta liquid hold up atau cairan yang tertahan dalam pipa. Nah, faktor-faktor ini tuh disesuaikan dengan sudut kemiringan pipa karena gravitasi memberikan dampak yang berbeda pada setiap sudut kemiringan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk pengembangan korelasi yang keempat, ada pengembangan persamaan empiris. Setelah parameter-parameter utama diidentifikasi, penulis mengembangkan persamaan empiris yang menghubungkan faktor-faktor seperti kecepatan slip, liquid hold up, dan sudut kemiringan dengan penurunan tekanan. Persamaan ini memungkinkan prediksi yang lebih akurat untuk aliran dua fase dalam pipa miring. Lalu yang kelima, ada validasi korelasi. Korelasi baru diuji menggunakan data eksperimental tambahan untuk menilai keakuratan prediksinya dibandingkan dengan metode konvensional. Hasil menunjukkan bahwa korelasi yang dikembangkan mampu meningkatkan ketepatan prediksi hingga 10-15% untuk kondisi aliran dalam pipa miring. Nah, pada jurnal kali ini terdapat 3 persamaan. Persamaan pressure gradient, friction factor, dan liquid hold up seperti yang tertera pada layar. Selanjutnya, asumsi. Yang pertama, klasifikasi tipe aliran terbatas. Korelasi ini mengelompokkan aliran dua fase ke dalam beberapa tipe utama, seperti bubble flow, slug flow, dan annular flow. Asumsi yang kedua, asumsi slip velocity konstan pada kondisi tertentu. Kecepatan slip atau perbedaan kecepatan antara fase gas dan cairan diasumsikan konstan pada kondisi aliran tertentu, sesuai tipe aliran dan sudut kemiringan pipa tersebut. Asumsi yang ketiga, distribusi fase dipengaruhi oleh sudut kemiringan. Korelasi ini mengasumsikan bahwa sudut kemiringan pipa mempengaruhi distribusi gas dan cairan, di mana pada sudut lebih besar, liquid hold up diharapkan meningkat. Dan asumsi yang keempat, ada efek temperatur dan tekanan dianggap konsisten. Korelasi tidak memperhitungkan perubahan temperatur dan tekanan sepanjang pipa secara terperinci, melainkan mengasumsikan kondisi tersebut konsisten atau seragam. Asumsi yang kelima, geometri pipa yang dianggap sederhana dan seragam. Korelasi ini mengasumsikan pipa memiliki bentuk lurus dan diameter yang konstan. Dan asumsi yang terakhir adalah gravitasi sebagai gaya dominan pada sudut miring. Gravitasi dianggap sebagai gaya utama yang mempengaruhi distribusi fase pada pipa miring, terutama pada slug flow atau bubble flow. Dan slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Untuk kelebihan dari metode yang digunakan, terdapat beberapa. Yang pertama yaitu ketepatan pada kondisi aliran miring. Korelasi ini dikembangkan Korelasi ini dikembangkan khusus untuk pipa dengan kemiringan sehingga mampu mengakomodasi pengaruh sudut pada distribusi gas dan cairan. Hal ini membuat korelasi lebih akurat dibanding metode konvensional yang biasanya itu difokuskan untuk pipa vertikal atau horizontal. Lalu selanjutnya yaitu penerapan slip velocity dan liquid hold up. Dengan memperhitungkan kecepatan slip, perbedaan kecepatan antara gas dan aliran dan cairan, serta liquid hold up, korelasi ini lebih realistis dalam menggambarkan distribusi fase dalam pipa miring.
Selanjutnya yaitu sederhana dan dapat diaplikasikan di lapangan. Metode korelasi ini didesain agar mudah diterapkan di lapangan. Dengan persamaan yang tidak terlalu kompleks dan dapat dihitung dengan cepat, kesederhanaan ini memudahkan operator dalam memperoleh prediksi cepat saat diperlukan. Untuk slide selanjutnya yaitu kekurangan. Untuk kekurangan sendiri di sini terdapat tiga kekurangan, yaitu yang pertama kurang fleksibel pada geometri pipa yang kompleks. Korelasi ini mengasumsikan bahwa pipa diameter yang seragam dan bentuknya itu lurus. Hal ini membatasi keakuratan korelasi pada pipa dengan konfigurasi yang kompleks. Misal itu pipa dengan variasi diameter, tikungan, atau penyempitan. Konfigurasi seperti ini sering dijumpai di lapangan yang mempengaruhi aliran dua fasa secara signifikan. Untuk selanjutnya yaitu keterbatasan dalam mengakomodasi perubahan flow regime yang cepat. Jika aliran sering bergeser antara tipe aliran yang berbeda, misal yaitu slug ke bubble flow, korelasi ini memungkinkan tidak dapat menyesuaikan dengan cepat, karena setiap aliran itu membutuhkan asumsi yang berbeda untuk slip velocity dan liquid hold up-nya. Untuk selanjutnya yang terakhir yaitu dominasi asumsi gravitasi. Korelasi ini mengandalkan asumsi jika gravitasi itu gaya utama yang memengaruhi distribusi fase pada pipa miring. Terus selanjutnya. Eh, Mungkin cukup itu saja untuk slide untuk PPT korelasi 4. Terima kasih.